rekaman sudah kita mulai. Saya akan ucapkan selamat malam satu kali lagi kepada semua yang sudah hadir, baik langsung di live kita. Tadi sudah saya sapa sebagian, dan selamat bergabung pada semua yang lain. Dan juga nanti mungkin yang akan melihat rekaman ini entah di YouTube, di channel YouTube saya, atau di Moodle. Kita akan memasuki pelajaran kita yang keempat hari ini. Dan kita masih membahas tentang arti definisi dari eklesia itu sendiri. Oke ya. Sebelum lebih lanjut lagi, saya akan ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami datang, kami menghadap, kami mengucap syukur bahwa di tengah dunia ini dengan ketidakpastiannya, bahkan kami ada yang di Jakarta, ada yang di berbagai tempat Tuhan, bahkan Indonesia sendiri beberapa hari terakhir ada banyak demo Tuhan, namun Engkau kiranya memimpin anak-anak-Mu untuk bisa aman, dan kami ucap syukur di tengah-tengah semua itu kami bisa tetap belajar firman-Mu. Dan kami tahu bahwa ketika kami belajar firman-Mu, kami makin mengenal kebenaran, makin tahu kehendak-Mu, sehingga kami bisa menjalankan apa yang benar di tengah kehidupan kami, dan kami berguna untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk masyarakat, bahkan untuk negara kami dan untuk dunia ini. Pimpin Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Ya, jadi kita masih di sini mempelajari tentang sifat dan arti dari eklesia, gitu ya. Jadi mungkin saya akan ke whiteboard kita dulu, ke papan tulis kita. Dan kenapa begitu penting untuk memahami arti dari eklesia? Ya, kenapa begitu penting? Ya, itu sudah pasti ya, karena ya kita bilang eklesia ya, eklesia. Ya, kalau kita mau bicara soal terjemahannya saja, ini cukup gampang. Ini sudah kita bahas. Kita bisa terjemahkan gereja dari segi apa ya, transliterasi lah kita bilang ya. Kita bisa terjemahkan jemaat dari segi arti kata. Dua-duanya bisa ya. Walaupun kalau di TB1 dia hanya pakai kata jemaat saja. Tapi Alkitab TB2 Malam, sudah Pak. pakai istilah gereja. Oke, selamat malam Pak Arisman. Ya, selamat bergabung ya. Dan kalau dari kita mau terjemahkan dengan kata apa cukup gampang. Tetapi sebenarnya pertanyaan yang lebih penting, apa itu gereja? Ya, apa itu jemaat? Gitu kan? Yang sebenarnya bertanya mengenai apa itu eklesia, karena kata gereja atau jemaat itu kan memang dari kata eklesia itu tadi. Nah, kita tidak perlu terlalu membahas lagi yang hal-hal yang sangat mudah untuk dipatahkan ya, seperti ada orang beranggapan bahwa gereja itu gedung. Ini suatu pemakaian yang sering di dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi itu hanya pemakaian populer yang tidak ada substansinya sebenarnya. Ya, gereja bukan gedung. Saya rasa hampir semua orang Kristen kalau ditelusuri lebih dalam akan setuju bahwa gereja sebenarnya bukan gedungnya. Ya, saya rasa hampir semua orang Kristen akan setuju akan hal itu. Gitu. Tetapi yang paling penting adalah sifat dari gereja ya. Karena apakah gereja itu ya universal ya, atau tidak? Ya. Nah, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Gitu kan? Apakah gereja universal atau tidak? Ya, tidaknya itu berarti lokal, gitu kan? Karena ini sangat berpengaruh kepada apa itu gereja, begitu. Ya. Contohnya yang sudah pernah kita bahas, ya, yang menyebut diri
gereja Roma Katolik. Dan ini saya pakai tanda kutip ya, gereja, karena mereka bilang diri mereka gereja. Tapi gereja Roma Katolik, ya, mereka beranggapan bahwa mereka lah gereja. Ya, bahkan mereka beranggapan hanya ada satu gereja, ya, atau jemaat, ya, yaitu gereja Roma Katolik. Ya. Hanya ada satu gereja atau satu jemaat, yaitu mereka, ya, gereja Roma Katolik, yang mereka sebut sebagai Mother Church. Gereja induk boleh dibilang, the Mother Church, ya. Dan ya, kalau mereka mereka memakai istilah the church, gitu ya, ya, untuk mengacu kepada diri mereka sendiri. Ya. Jadi mereka ingin agar semua, ya, dalam tanda kutip denominasi lain, ya, untuk kembali kepada the church, ya, yang adalah dalam pemahaman mereka, ya, diri mereka, gitu, ya. Jadi ini adalah gereja Roma Katolik, hanya ada satu gereja atau jemaat, yaitu mereka, ya, ini gereja Tuhan yang benar, gitu ya. Dan ini masuk akal dari sisi pandang mereka, karena kata Katolik itu sendiri artinya apa? Arti Katolik, namanya orang tidak paham, gitu ya. Katolik itu artinya umum atau universal. Ya, kata lain untuk ini adalah am. Ya. Jadi ini adalah gereja yang umum atau universal, yang am, gitu. Ya. Dan kenapa disebut gereja Roma yang universal? Ya, ya, karena gereja Roma itu sudah ada di mana-mana. Ya, sudah ada di mana-mana. Jadi gereja Roma, ya, jadi adalah gereja Roma yang ada di mana-mana. Jadi walaupun pusatnya di Roma, tapi gereja ini ada di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Jadi universal atau Katolik disebut, ya, universal atau Katolik. Ya, sehingga yang sudah pernah saya bahas bahwa misalnya ada paroki di Jakarta Utara, ada katedral di samping Istiqlal, ada entah di mana lagi, itu semua adalah satu gereja yang sama. Itu bukan gereja yang berbeda-beda di dalam pandangan mereka. Jadi ini adalah gereja yang Roma dan Katolik, begitu. Jadi paham dari gereja Roma Katolik, ya. Jadi ini adalah gereja yang universal dan kelihatan. Ya, kelihatan, universal dan kelihatan, ya. Kelihatan itu jadi ada gedungnya, ada tempatnya, ya, tempatnya kelihatan, ya, tempat-tempatnya. Ada imamnya, pejabatnya, ya, pejabatnya. Mereka kalau di Katolik ada imam-imamnya. Ya, ada institusinya. Jadi kelihatan. Itu adalah gereja yang universal dan kelihatan. Gitu ya, universal dan kelihatan. Nah, coba saya ajak kita balik ke sini dulu. Okay. Sedangkan dari yang sudah kita pelajari, ya, bagaimana dengan sifat dari eklesia? Apa definisi eklesia di dalam Perjanjian Baru? Ya kan? Apa definisi dari eklesia dalam Perjanjian Baru? Dan berdasarkan arti dari eklesia itu sendiri, ya, eklesia Kristus adalah kumpulan. Jadi harus ada berkumpul. Ya. Nah, kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus, karena kita bicara mengenai eklesia Kristus di sini. Dan kalau dia berkumpul, maka dia harus bersifat lokal. Harus bersifat lokal. Karena berkumpul itu pasti ada lokasinya. Dan kalau suatu gereja itu rutin berkumpul di suatu tempat, akhirnya mereka akan dikenal sebagai orang-orang yang berkumpulnya di suatu tempat tertentu. Ya.
Ya, jadi um, nah ini akan kita lihat. Oleh karena itu, berdasarkan arti dari eklesia, dan ini sudah kita pernah bahas ya. Berdasarkan arti dari eklesia, maka gereja universal itu tidak mungkin. Karena ini semacam um, kontradiksi arti, kontradiksi terminologi. Gitu. Sehingga coba kita masuk ke poin C. Ya, saya tahu terakhir minggu lalu kita lagi induktif ya, mencari ayat-ayat. Nanti kita akan lanjutkan itu. Tapi saya ingin kita masuk ke poin C ini terlebih dahulu. Ya, poin C ya. Dimana kita ingin melihat sebenarnya tidak ada konsep gereja universal di dalam Alkitab. Karena kalau gereja adalah orang-orang yang berkumpul, gitu kan, orang-orang yang berkumpul secara rutin, gitu. Tentu bisa sekuler. Ya, kalau sekuler ya berarti ini ya, pemakaian sekuler, misalnya berkumpul di kota Athena, misalnya DPR-nya. Ya. Nah, ini kan belakangan ini demo ini kan tentang DPR nih kan. Nah, pas lagi demo DPR-nya pada nggak ada semua lagi. Ya. Jadi ada yang ke Singapura, ada yang ke Sydney dan lain sebagainya. Tapi kalau di zaman dulu ya warga kota akan berkumpul, itu adalah eklesia sekuler. Ya. Eklesia Kristus adalah yang berkumpulnya tentu untuk tujuannya Kristus, untuk pekerjaan dan kehendak Tuhan Yesus. Gitu. Tapi sama-sama perkumpulan. Jadi kalau kita bicara soal gereja, jadi gereja adalah orang-orang yang berkumpul, tapi berkumpulnya di mana? Oh, nggak pernah berkumpul ternyata. Universal berarti ada di mana-mana. Orang-orang ini di seluruh dunia. Gitu. Orang-orang ini di seluruh dunia, orang-orang ini terpencar di seluruh dunia. Berarti mereka tidak pernah berkumpul. Ya, dan tidak ada perkumpulannya. Gitu. Maka ini adalah suatu kontradiksi arti sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, kita masuk sini ya. Jadi, satu, di dalam Alkitab tidak ada istilah gereja universal. Tidak ada istilah gereja universal. Terminologinya tidak muncul. Ya. Karena kalau di dalam bahasa ini, Yunani, kata universal itu dari kata katolike. Jadi itulah akar kata Katolik itu. Jadi itu dari bahasa Yunani, ya. Universal itu bahasa Yunaninya katolike, gitu, ya. Dan itu tidak ada kata itu muncul di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Kata katolike tidak ada muncul. Ya. Jadi istilahnya tidak ada. Tapi mungkin mereka akan bilang, oke, istilahnya tidak ada, tapi konsepnya ada. Ini yang sering diargumenkan. Istilahnya tidak ada, tapi konsepnya ada. Lalu mereka akan bilang, contohnya Tritunggal. Ya, Tritunggal tidak ada istilah Tritunggal, tapi konsepnya ada. Saya paham, saya setuju kalau masalah Tritunggal. Ya, memang dalam Alkitab tidak ada istilah Tritunggal, tapi konsepnya ada. Nah, tapi kita akan bilang mengenai gereja universal bukan saja istilahnya tidak ada, konsepnya pun tidak ada. Nah, ini kita tadi dari minggu lalu kita dalam proses sedang secara induktif ya mengecek satu persatu dari munculnya istilah eklesia di dalam Alkitab. Ada 115 kali kata eklesia muncul. 115 kali. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan itu, karena terakhir kalau saya tidak salah kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 16 ya. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi saya ingin kita lihat sedikit dulu di sini. Poin nomor 2. Mulainya konsep gereja universal pertama kali ada istilah Ecclesia Katolike. Nah ini. Ya. Ecclesia Katolike berarti gereja universal. Ini istilah ini nggak ada muncul di Alkitab. Pertama kali muncul ada di surat Ignatius namanya. Tapi surat Ignatius ini, Ignatius adalah seorang tokoh, ya. Tokoh yang awal, tokoh di awal ini. Ya. Tetapi surat Ignatius di mana kata Ecclesia Katolike ini muncul
sebenarnya diragukan bener nggak itu Ignatius yang tulis. Jadi karena coba kita lihat, saya kasih ini ya, footnote 1. Ini saya kutip nih ya dari suatu pembahasan tentang ini. Mereka ada membahas tentang surat Ignatius ini ada masalah gitu. It is quite likely that this affirmation of the existence of a Catholic Church was a later interpolation into Ignatius' epistle. Jadi cukup sepertinya kemungkinannya cukup besar ya, bahwa dipakainya istilah gereja Katolik itu belakangan ditambahkan, belakangan diinterpolasikan ya. Belakangan dimasukkan ke dalam surat Ignatius. If Ignatius actually wrote to the Smyrnian Herald. Jadi surat Ignatius ini adalah surat yang katanya dari Ignatius kepada orang-orang Smyrna. Smyrna adalah salah satu kota di Asia Kecil. Sekarang masih ada bahkan kota itu di Turki ya. There are 3 different recensions. Recensions itu maksudnya kayak edisi lah gitu ya. Ada 3 edisi berbeda dari surat-surat Ignatius. Jadi ada versi panjang, versi menengah, dan versi pendek. The long version is generally recognized as a spurious 4th century forgery. Ya. Jadi versi yang panjang itu secara umum diakui ya, itu adalah pemalsuan. Jadi bukan benar-benar ditulis oleh Ignatius, pemalsuan dari abad keempat, which projects later hierarchy Catholicism and other developing Roman Catholic heresies into earlier centuries, yang memasukkan berbagai doktrin-doktrin dan perkembangan ya kesesatan Roma Katolik yang belakangan kayak dimasukkan ke surat Ignatius gitu. The short recension, versi yang ini hanya ada dalam bahasa Syria, yaitu Aram, bahasa Aram ya. And contains only the letters. Jadi Ignatius ada menulis berbagai surat ya. Ada surat kepada jemaat Efesus, surat ke Roma, dan surat ke Polikarpus. In a version shorter than either the long or middle recension. The middle recension, versi yang middle ya, yaitu yang ada kata Ecclesia Catholicae ya. Hanya muncul dalam bahasa Yunani di 1 manuskrip yang berasal dari abad ke-11 yang disebut Codex Mediceo Laurentianus ya, dan terjadi perbedaan pendapat ada ini antara benar nggak sih, genuine nggak sih yang versi middle dan short ini ya. Kalau yang long itu sudah dianggap itu memang palsu. With some maintaining that all the letters are extremely heavily interpolated and others arguing that Ignatius, Bishop of Antioch, did not exist bahkan gitu ya. Jadi surat ini saja diragukan. Oke lah, tapi kita nggak terlalu ini. Jadi katanya di surat Ignatius yang ada memakai istilah Ecclesia Catholicae itu bunyinya seperti ini. Wherever the bishop appear, kemanapun penilik atau uskup muncul, let their congregation be. Biarlah jemaatnya juga ada di sana. Just as wherever Jesus is, sama seperti di mana Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik atau gereja universal. Ya, jadi ini adalah klaim pertama istilah gereja Katolik. Ya, klaim pertama istilah gereja Katolik. Dan Ignatius itu adalah seorang tokoh yang di abad kedua kira-kira gitu ya. Tapi sekali lagi, apakah benar Ignatius ada menulis ini atau tidak, itu sangat-sangat dipertanyakan ya, sangat-sangat dipertanyakan ya. Bisa jadi itu juga bukan dia yang tulis gitu. Oke, tapi terlepas dari Ignatius, yang tidak diragukan lagi adalah Cornelius. Nah, ini sudah diakui Cornelius, uskup di Roma. Uskup itu istilahnya penilik ya. Ini menerjemahkan kata bishop sebenarnya. Gembala sebenarnya, tapi belakangan kata uskup berubah arti. Oke, nanti kita bahas itu. Uskup di Roma tahun 250-an, berarti abad ketiga ya. Mengatakan seharusnya hanya ada satu uskup dalam satu gereja yang Katolik katanya.
ya. Jadi dia juga memakai istilah gereja yang Katolik. Ini jadi minimal dari abad ketiga istilah ini muncul, minimal abad 3, ya. Istilah gereja Katolik muncul, gereja yang Katolik, yang universal gitu. Walaupun waktu itu belum mungkin mengacu kepada Roma Katolik, belum ya, tapi gereja Katolik saja, konsep gereja Katolik. Cyprian berkata, di luar gereja tidak ada keselamatan. Ya. Nah, ketika dia maksud di luar gereja tidak ada keselamatan, yang dia maksud gereja adalah kumpulan denominasi yang terlihat yang tunduk kepada Roma. Jadi ini sudah mulai nih, ya, tunduk pada Roma. Perlahan-lahan terbentuklah struktur gereja yang berpusat pada Roma dan menguasai atau berada di seluruh dunia universal, yang semakin diperkuat ketika Konstantin menjadi kaisar Kristen, yang lalu memanggil para uskup untuk berkumpul untuk konsili Nisea. Oke, jadi ini kita melacak istilah Ecclesia Katholike, gereja Katolik atau gereja universal. Ini asal usulnya, istilahnya. Gitu ya. Nah, itu kan Katolik. Bagaimana dengan Protestan? Nah, ini saya sudah pernah singgung sedikit ya. Pada saat reformasi, ya, para reformator keluar. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, ya, Zwingli, banyak lagi yang lain. Belakangan dari Inggris ada, ya, Raja Henry ke-8 yang mengumumkan keluar dan lain sebagainya. Nah, waktu mereka keluar, Luther mendirikan gereja Lutheran, ya, Calvin mendirikan gereja Presbyterian, Henry ke-8 mendirikan gereja Anglikan dan lain sebagainya. Tetapi mereka tertekan oleh konsep gereja universal milik Katolik, gitu ya. Mereka tertekan oleh gereja universal milik Katolik karena gereja Katolik berkata bahwa, loh, kami inilah gereja universal. Ya, karena kami ada di mana-mana. Misalnya, hey Luther, kamu merasa bahwa kamu adalah gereja yang benar, tapi kamu kan kecil. Gitu. Kamu cuma ada di Jerman saja. Ya. Bagaimana mungkin kamu adalah gereja Katolik? Kamilah gereja Katolik, karena kami ada di seluruh dunia. Gitu. Kami ada di mana-mana. Ya, kami gereja universal. Sedangkan kamu, hey Luther, kamu cuma ada di Jerman waktu itu kan. Hey Calvin, kamu cuma ada di Swiss. Ya. Dan pokoknya semua yang muncul-muncul ini, kalian kecil dan tidak ada di seluruh dunia. Kami yang ada di seluruh dunia. Jadi kami pasti gereja yang benar. Nah, karena mereka tertekan oleh konsep gereja universalnya Roma Katolik, maka mereka harus memodifikasi pemahaman mereka. Ya. Mereka harus memodifikasi, mereka harus menghadapi tantangan doktrinal ini, dan akhirnya mereka berkata, mereka memunculkan konsep, ya, gereja universal yang tidak kelihatan. Nah, jadi ini adalah konsep yang dipegang oleh kaum Protestan sampai hari ini. Ya. Gereja universal yang tidak kelihatan, yang terdiri dari semua orang percaya di dunia, gitu ya, terdiri dari semua orang percaya di dunia. Ya, jadi coba kita lihat ya, kita balik lagi ke sini. Nah, ini ada menyambung pertanyaan dari Pak Wasis nih, ya kan? Jadi Pak Wasis bertanya, ada pemikiran bahwa gereja itu lokal dan universal. Ya benar, itulah yang akhirnya dipegang oleh gereja-gereja Protestan. Gitu. Dan ya, jadi tetapi kita mulai dari pemahaman universalnya mereka dulu. Gitu ya. Jadi gereja Protestan, kaum Protestan, kira mereka mengakui adanya gereja yang universal, tapi tidak kelihatan.
Nah, jadi beda dengan yang tadi Katolik, gerejanya universal dan kelihatan. Nah, tapi ini tidak kelihatan berarti tidak kelihatan, tidak ada tempatnya, ya, tidak ada tempat berkumpulnya kan, tidak ada pejabatnya. Ya, siapa misalnya penatua-penatua dari gereja universal? Oke, kalau kepalanya mereka bilang itu Yesus Kristus, oke lah. Ya. Siapa di bawah Yesus itu, siapa gembala-gembala sidang dari gereja universal? Siapa diaken-diakennya? Ya, siapa? Ya nggak ada begitu. Tidak ada tempat, tidak ada pejabatnya, ya tidak ada, ya memang tidak kelihatan karena ini adalah boleh dibilang intinya adalah suatu apa ya? Yaitu terdiri dari semua orang percaya di seluruh dunia. Ya, ya ini adalah konsepnya begini ya. Gereja universal. Ya. Dan ini sering disebut sebagai tubuh Kristus, benar memang. Ya, disebut tubuh Kristus. Disebut tubuh Kristus di sini. Oke. Ya, dan memang gereja-gereja Protestan memakai istilah gereja universal dengan cara yang berbeda dengan gereja Roma. Ya, memang berbeda. Karena gereja Roma beranggapan ya sama tubuh Kristus juga, tapi tubuh Kristus adalah gereja Roma. Begitu ya. Jadi ada gereja yang universal, yang kelihatan itu Roma. Nah, Protestan bilang tidak, kami juga percaya gereja universal, tapi yang tidak kelihatan. Namun di sisi yang lain, gereja-gereja Protestan juga mau tidak mau harus mengakui bahwa ada namanya gereja lokal juga. Itu tidak lepas dari itu. Ya, karena kenapa? Karena Alkitab jelas-jelas mengajarkan ada gereja lokal, gitu ya. Ya, gereja lokal. Ya. Sehingga kaum Protestan beranggapan bahwa ada dua jenis gereja, dua jenis eklesia. Ada gereja yang universal dan tidak kelihatan ini hanya ada satu. Tentunya ya, hanya satu. Hanya ada satu gereja seperti ini. Yaitu semua orang percaya di seluruh dunia. Lalu ada gereja lokal. Ya, gereja lokal ya, yang kelihatan tentunya. Ya. Dan ini ada banyak. Ya, ada banyak. Ya, jadi apakah gereja itu ada satu atau ada banyak? Dua-duanya tanya. Ada satu, ada banyak. Ya, gereja universal ada satu, gereja lokal ada banyak. Tetapi pertanyaan kita lagi adalah apa bisa satu kata eklesia itu punya dua arti yang berbeda total seperti ini, bahkan saling bertolak belakang? Karena sekali lagi kita harus pahami bahwa kata eklesia itu sendiri ya, itu artinya adalah perkumpulan atau orang-orang yang berkumpul ya. Berkumpulnya ya, suatu kelompok orang-orang atau suatu kelompok gitu ya. Nah, pemakaiannya yang pasti itu ada dua ya, pemakaian umum. Ya, umum itu adalah berarti ya perkumpulan pada umumnya. Jadi ini bisa misalnya mau kumpul di restoran, gitu kan? Ya, bisa mau apa? Di mana lagi ya? Misalnya kayak orang demonstrasi itu juga perkumpulan karena itu muncul di Kisah Rasul gitu, muncul di Kisah Rasul. Ini perkumpulan. Oke, saya mau taruh sini ya. Atau secara khusus ya, perkumpulannya Kristus, ya, perkumpulannya Kristus. Ya. Jadi ini adalah penggunaan khusus. Ya.
Tetapi apakah bisa bahwa ada arti yang universal, arti yang kita bilang arti yang universal, yaitu yang tidak berkumpul, ya. Tidak ada perkumpulannya. Jadi kita tanya, apakah bisa ini satu kata begini memiliki arti kalau misalnya ini ya, ini dan ini nyambung gitu. Hanya masalah ini secara umum, ini secara khusus. Ya. Nah, perkumpulannya Kristus. Sama seperti saya sudah pernah kasih contoh kata apostolos, utusan. Apostolos, utusan, bisa mengacu pada utusan pada umumnya, utusan gereja, utusan apa segala macam. Atau apostolos secara khusus utusan Yesus Kristus. Tapi itu arti dasarnya itu masih sama gitu, utusan. Ya cuman Rasul Yesus Kristus itu lebih spesifik lagi, utusannya Yesus Kristus. Sama, eklesia bisa dipakai secara umum, mau orang demonstrasi kayak kemarin di depan DPR itu juga eklesia, tapi itu eklesia umum gitu kan. Lalu ada eklesianya Kristus gitu. Tapi pengertiannya tetap sama. Pengertiannya adalah berkumpulnya orang-orang gitu, untuk suatu tujuan ya. Tapi kalau diartikan, kita punya arti lagi yang ketiga, misalnya arti universal, mana tidak ada perkumpulannya, kita bilang, loh ini udah gak nyambung gitu, artinya aja udah gak nyambung sebenarnya ya. Oke, nah kita bilang sebagai kontras ya, kaum baptis dan pendahulu rohani mereka seperti Novatian, Donatis ya, Waldensian, Anabaptis dan sebagainya menekankan eklesia yang lokal. Oke. Sehingga kita bilang ya, jadi kaum baptis secara historis tidak memegang konsep gereja universal, tapi gereja yang lokal. Nah, kesalahan konsep gereja universal antara lain, satu, melanggar arti eklesia. Ini sudah kita bahas dari tadi ya. Dan ini adalah alasan yang sangat kuat ya, karena kenapa kaum baptis berkata misalnya ya, kenapa kita kaum baptis berkata baptisan itu bukan percik, baptisan itu bukan air dituang di kepala. Kenapa kita bilang begitu? Karena arti kata baptis itu sendiri tidak mungkin tidak bisa disandingkan dengan percik atau tuang begitu. Kata baptis itu sendiri mengharuskan masuk ke dalam air, ya kan? Itu mengapa kita bilang baptis itu kalau orang dipercik gitu kan, itu belum dibaptis. Kenapa? Kita balik lagi ke akar kata. Loh, Tuhan kan, makanya saya tekankan berulang-ulang, Tuhan tidak baru menciptakan kata yang baru saat dia menulis perjanjian baru di sini. Tuhan ciptakan kata baptizo, atau Tuhan ciptakan kata eklesia. Tidak. Ini bukan kata yang baru muncul di abad pertama gitu. Enggak, ini kata-kata yang sudah eksis di dalam bahasa Yunani, sudah dipakai luas oleh masyarakat, dan orang semua sudah tahu artinya gitu. Kemudian Tuhan datang, Tuhan memakai bahasa itu untuk menyampaikan suatu kebenaran gitu kan. Jadi ketika Tuhan menyuruh baptislah semua bangsa misalnya, ada artinya di situ. Apa arti kata membaptis gitu kan? Apa arti kata baptizo? Ya, yaitu membenamkan, menyelamkan, ya, mencelupkan. Dan eklesia juga ada artinya. Jadi aneh kalau misalnya, kita baptis percik. Nah ini kan banyak orang selalu bilang baptis percik. Saya bilang nggak ada. Saya nggak mau pakai istilah baptis percik. Percik ya percik gitu. Percik ya percik, baptis ya baptis, ya kan? Jadi tidak ada istilah baptis percik sebenarnya, walaupun mereka sering mau ngomong seperti itu ya. Karena baptis itu artinya selam atau membenamkan. Jadi mana ada benam percik gitu. Benam percik itu nggak ada gitu. Nah, sama sebenarnya gereja universal. Jadi berkumpulnya di mana? Nggak ada di mana-mana sih. Pokoknya semua orang di mana-mana gitu. Ya nggak bisa begitu. Ya. Jadi itu satu, melanggar arti eklesia.
ya. Coba mana ini? Kita lihat lagi. Oke, B. Ya. Karena tidak memperhatikan bagaimana kata eklesia dipakai dalam Alkitab dan membuat adanya dua jenis eklesia. Padahal Alkitab tidak berbicara demikian. Karena sekali lagi kaum Protestan mengakui ada dua jenis eklesia kalau gitu. Satu eklesia yang lokal, yang memang berkumpul, yang kelihatan, yang kita juga percaya ya eklesia itu seperti itu. Tapi kemudian mereka menambahkan satu eklesia yang lain lagi. Jadi kalau gitu eklesia ada dua jenis eklesia di dalam konsep itu. Gitu. Ya. Yang sebenarnya kalaupun beban pembuktiannya ada pada kelompok yang percaya ini tentunya. Gitu ya, beban pembuktian bahwa memang eklesia bisa dipakai dengan pengertian yang universal ini, yang bertentangan dengan arti eklesia, dan bahwa Alkitab ada memakainya dengan cara demikian, gitu ya. Tapi kita bilang tidak ada. Gitu. Ya, kalau misalnya Tuhan memakai kata eklesia dengan dua cara yang begitu bertolak belakang itu, mestinya jelas gitu di dalam Alkitab. Kemudian kita lihat lagi C. Karena konsep gereja universal menciptakan suatu jemaat, tanda kutip ya, yang tidak pernah berkumpul, ya. Tidak pernah berkumpul, ya. Tidak memiliki amanat. Amanat agung berkata apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka. Ya. Yang membaptis itu siapa? Ya. Yang membaptis adalah gereja lokal. Ya. Baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Tuhan bilang, ya, siapakah yang mengajar? Ya. Mengajar supaya orang bertumbuh, membaptis seseorang, mengajar segala macam. Ini adalah orang-orang yang real, hamba-hamba Tuhan yang real, yang ada di dalam gereja-gereja yang real, yang lokal. Ya. Jemaat yang tidak punya ordinasi, jemaat universal, tidak pernah perjamuan Tuhan bersama, tidak melakukan baptisan, itu dilakukan oleh jemaat lokal yang real. Tidak memiliki disiplin jemaat. Ya, kalau Tuhan bilang jemaat itu harus kudus. Kalau ada yang berbuat dosa, ditegur tidak mau, usirlah. Ya, usirlah. Ya, sampaikan kepada jemaat. Kalau dia tidak mau mendengarkan jemaat, usirlah. Itu disiplin jemaat, sudah. Ya. Dan itu tidak ada di dalam jemaat universal gitu. Ya, tidak ada dalam jemaat universal. Ya. Bagaimana Anda mau mengusir orang dari jemaat universal? Nggak bisa. Ya. Mau sampaikan masalahnya ke jemaat universal pun tidak bisa. Ya. Jemaat yang tidak punya persatuan, karena ya, berbeda-beda semua, doktrinnya juga beda-beda semua, gitu ya. Ataupun pengenalan. Bahkan kita tidak kenal ini siapa saja yang ada di dalam jemaat universal itu. Ya, jadi kita lihat ini tidak bisa ya. D. Mengacaukan program Tuhan yang sejati dengan mengalihkan umat Tuhan kepada sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, gitu ya. Karena eklesia atau jemaat ini adalah program Tuhan yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Tuhan ingin agar semua orang Kristen berada dalam suatu jemaat yang sehat, yang benar, yang alkitabiah. Ya. Nah, tetapi kalau dibilang jemaat itu apa saja, orang bingung gitu. Apakah yang universal, apakah yang lokal, ya. Dan makanya kita sering berkata, kita sering ada ketemu orang begini. Ketika Anda punya konsep tadi ya, oh gereja universal ada, gereja lokal juga ada. Kira-kira yang mana yang lebih penting kalau gitu bagi di benak banyak orang, ya. Kalau kita mengajarkan ada dua jenis jemaat nih, kita mengajarkan ada dua jenis jemaat katanya ya. Yang satu adalah gereja lokal, ya. Yang satu adalah gereja universal, dan gereja universal ini tubuh Kristus katanya, ya kan? Gereja universal ini tubuh Kristus. Kira-kira
di dalam benak banyak orang, yang mana di antara dua ini yang di dalam benak banyak orang itu lebih penting kalau gitu. Ya. Saya yakin kalau orang banyak diajarin seperti ini, ya, seperti konsep Protestan, ya, maka mungkin 99% orang akan berkata yang lebih penting adalah yang gereja universal ini. Ini yang tubuh Kristus. Gitu. Ini yang tubuh Kristus. Sedangkan yang gereja lokal ini, oke lah, kita lip service, ini oke, gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah gereja universal. Gitu. Bahkan banyak orang akan berkata begini, saya sih memang, apalagi misalnya kan, gereja-gereja lokal ini kan kadang-kadang selalu muncul berita-berita negatif. Ada skandal, wah pendetanya ketangkep apa, gitu kan. Gereja lokal bisa mengecewakan orang. Misalnya, wah saya kemarin pergi tuh ke gereja itu, saya minta bantuan gak dikasih. Oke ya, jadi gereja lokal ini kan, ini ada nih tempatnya, real gitu kan, bisa dilihat ya. Orang bisa kecewa di dalam jemaat lokal, orang bisa ada konflik di jemaat lokal. Oh iya, saya ke gereja sana, tapi tahu nggak? Itu si ini itu ada jemaatnya itu clash sama saya segala macam. Dengan semua isu-isu ini, orang akan ya udahlah. Banyak sekali orang berkata, ya, saya memang tidak ke gereja mana-mana, tapi kan saya bagian dari gereja universal. Gitu, ya. Jadi ketika kita mengajarkan dua jenis gereja seperti ini, ya, maka kita mengalihkan umat Tuhan, ya, mengalihkan umat Tuhan kepada sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, yang tidak eksis, bahkan nanti kita akan lihat ini tidak eksis, bahkan tidak ada. Gitu, ya. Loh, apakah tubuh Kristus tidak ada? Ada, tubuh Kristus ada, tapi tubuh Kristus bukanlah gereja universal. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi karena mau tidak mau ya pasti ada yang ditekankan, ya. Dan bertalian dengan itu melemahkan disiplin jemaat lokal, ya, melemahkan disiplin jemaat lokal. Nah nanti poin-poin ini mungkin kita akan tekankan lagi dalam pembahasan selanjutnya, tapi ini kita sebut saja poin-poinnya. Melemahkan disiplin jemaat lokal. Oke, sebentar ya, ada Pak Aliom mau tanya nih, atau kepencet, tapi sebentar saya kasih kesempatan nanti. Ya, malam Pak Steven. Oke, sebentar ya. Atau ya langsung aja, yuk Pak Aliom, langsung aja, langsung. Yuk. Ya, saya mau tanya. Kemarin kan setelah kebaktian itu kan si Pak Suento kan pernah bilang tuh, dia bilang kalau misalkan gereja yang masih tunas GBA Grafe itu masih masuk dalam jemaat GBA Grafe gitu. Dia kasih contoh itu kayak jemaat di Bandung gitu, karena mereka kan masih belum independen, belum ada gembalanya dan dianggap tunas, tapi itu masih bagian dari jemaat Grafe. Yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan kita lihat arti dari eksklesia itu kan berkumpul di tempat yang berbeda-beda kan gitu. Iya. Kok bisa masih disebut satu jemaat Grafe gitu? Ya, sebenarnya baik, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya begini, karena masih ada orang jemaat Grafe yang berkumpul di Bandung, yaitu ini orang yang kita utus itu gitu. Ya. Jadi misalnya gini, kita kan mengutus, misalnya kalau ambil contoh Bandung ya, penginjil Fili gitu kan. Penginjil Fili kita utus ke sana. Nah penginjil Fili ini kan aslinya jemaat kita gitu. Ya. Jadi penginjil yang kita utus ini kan orang kita sebenarnya, itu adalah jemaat Grafe gitu. Ya, dia belajar di kita berapa tahun misalnya gitu kan, dia adalah jemaat Grafe gitu. Nah ada jemaat Grafe yang pergi ke suatu tempat, lalu dia dapatkan orang di sana, mereka berkumpul. Jadi sebenarnya penginjil Fili kan kayak mewakili kita gitu sebenarnya, mewakili jemaat Grafe gitu kan, berkumpul di sana gitu. Nah memang ya mayoritas jemaat Grafe tidak ikut berkumpul di Bandung gitu dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya ini memang sudah untuk mengarah kepada jemaat lain gitu, mengarah ke sana gitu kan. Jadi untuk sementara jemaat Grafe itu diwakilkan oleh
penginjil Fili atau siapapun lah yang lain gitu kan, diwakilkan oleh orang kita yang kita utus ke sana itu, berkumpulnya di sana gitu. Tapi memang mengarah itu akan jemaat yang lain gitu sebenarnya ya. Makanya dalam sistem kita ya memang akan independen gitu, akan bukan lagi cuman kayak semacam ada suatu proses peralihan aja gitu ya, proses peralihan. Kayak misalnya kebanyakan tunas-tunas apalagi Jabodetabek ini kan dulu jemaat Grafe yang pindah, misalnya contoh ya, misalnya di Serpong itu bisa mulai itu antara lain karena ada jemaat-jemaat Grafe, misalnya Ibu Icu dulu ya segala macam yang pindah ke Serpong. Ya mereka pindah ke Serpong. Jadi jemaat Grafe gitu, mereka pindah ke Serpong. Itu kan lalu mereka mulai kita mau dong dilayani juga di sini. Nah, karena jauh gitu kan, mereka susah datang. Tapi sebenarnya itu kan jemaat kita gitu, jemaat kita yang pindah lokasi gitu kan. Nah, jadi ada semacam peralihan aja, masa peralihan ya, bahwa ini jadi untuk sementara kan kamu kayak masih jemaat kita, tapi memang menuju nanti akan jemaat yang terpisah memang gitu, karena memang lama-lama memang nggak pernah berkumpul bareng gitu kan. Nah jadi ya memang kalau nggak berkumpul bareng, makanya nggak mungkin juga dan nggak sehat juga kalau satu jemaat itu tunas terus gitu ya. Pasti harus akhirnya ya memang ini sudah jemaat yang berbeda lah gitu ya. Oke, moga-moga menjawab. Oke ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Wasis ya. Bagus juga. Apakah memungkinkan masa yang akan datang gereja dalam bentuk digital semua? Oke, baik ya. Kebaktiannya, PA-nya, kegiatan gereja secara online sepertinya sudah ada wajah gereja seperti itu. Bagaimana hal ini bisa disebut gereja juga kah? Karena memang tunjuk diaken, penatua, pemimpin kelompok selnya. Ya, memang. Pertanyaan bagus ini. Apalagi semenjak kita ada pandemi ya, sepertinya terakselerasi bahwa ada hal-hal seperti ini gitu. Jadi akhirnya ketemunya online begitu ya. Apakah itu satu gereja juga? Saya katakan tidak, sebenarnya bukan. Gitu ya, sebenarnya bukan. Jadi jemaat itu perlu ada pertemuan fisik gitu ya. Nah, kalau misalnya ketemu online ini hanya untuk suplementasi, ya itu nggak terlalu masalah. Ya, artinya kadang-kadang ya ketika tidak bisa hadir secara fisik lalu disuplementasi. Tapi kalau misalnya keseluruhan eksistensinya hanya ketemu online, gitu ya, itu bukan gereja, gitu. Itu bukan gereja. Karena coba gereja itu melakukan beberapa hal. Satu, ada 2 ordinansi. Nanti kita akan bahas di poin-poin selanjutnya. Ada 2 ordinansi yang diharuskan. Satu adalah baptisan, 2 adalah perjamuan Tuhan. Gitu kan? Dua-duanya memerlukan kehadiran fisik sebenarnya. Gitu. Dua-duanya memerlukan kehadiran fisik. Kamu tidak bisa membaptis orang secara online gitu. Ya, nggak bisa gitu ya, itu kayak membaptis diri sendiri nanti gitu. Dan juga perjamuan Tuhan memerlukan kehadiran ya, karena kalau kita baca teksnya, coba saya ini ya, dan nanti kita akan langsung saja masuk ya. Jadi saya buka dulu teksnya di sini. Oke, ini. Oke. Jadi coba kita lihat 1 Korintus 11. Oke. Perhatikan 1 Korintus 11 ayat 20 contohnya di sini. 1 Korintus 11 ayat 20. Demikianlah katanya, ketika kalian berkumpul bersama pada satu tempat ya,
Jadi perhatikan di sini. Demikianlah ketika kalian berkumpul bersama pada satu tempat. Ya. Itu bukanlah untuk memakan perjamuan Tuhan. Jadi waktu itu Paulus sedang mengkritik mereka, ya, karena mereka melakukan perjamuan Tuhan dengan salah, gitu, ya. Sehingga dibilang, wah, yang kalian lakukan itu bukan benar-benar perjamuan Tuhan sebenarnya. Ya. Tapi perhatikan kata apa? Berkumpul bersama pada satu tempat di sini. Jadi itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya, berkumpul bersama pada satu tempat, maka ada penekanan pada satu tempatnya. Ya. Dalam bahasa Yunaninya, sunerkomenon, on, humon, epito, auto di sini. Epito, auto ini pada tempat yang sama di sini. Ya, ya, jadi ya, ini salah satu. Jadi perjamuan Tuhan di situ. Oke. Nah, ini contohnya, gitu ya. Jadi tidak bisa, dan ya, ada banyak hal yang tidak begitu efektif juga secara online, gitu ya. Oleh karena itu Tuhan ingin sebenarnya ada, artinya gini, kehidupan manusia itu tidak bisa sepenuhnya online, memang, ya, termasuk kehidupan berjemaat, gitu. Oke. Nah, tetapi coba kita lanjutkan, ya. Saya ingin langsung masuk saja, kita lanjutkan, karena terakhir kita membahas sampai kepada ini, ya, apa, Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Coba kita mau search semua kata eklesia di dalam Alkitab. Oke, dan terakhir kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 16. Dan kita mau melihat ada nggak penggunaan atau konsep gereja universal, gitu. Ada nggak, gitu ya. Nah, sejauh ini kita menemukan tidak ada. Yang ada adalah dua jenis pemakaian, ya. Satu adalah pemakaian generik, umum, ya. Generik berarti tidak mengacu kepada jemaat yang spesifik, ya, tapi kepada konsep jemaat itu atau kepada jemaat pada umumnya. Dan yang kedua adalah pemakaian spesifik. Ada perkumpulan tertentu yang dituju, gitu ya, yang dimaksud di situ. Oke, dan kita mau lihat. Sekarang kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 15 terakhir. Nah, Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul 16 ayat 5 misalnya, ya. Dan ini saya tutup aja deh yang ini, ya. Yang CT saya tutup biar lebih gede. Jadi demikianlah jemaat-jemaat diperkuat dalam iman. Nah, penggunaan plural, ya, jemaat-jemaat. Setiap kali ada penggunaan plural, sudah pasti yang dimaksud bukan jemaat universal. Karena kalau jemaat universal itu hanya bisa ada satu, gitu. Ya. Karena jemaat universal kan konsepnya yang di seluruh dunia. Ya. Kalau di seluruh dunia, ya berarti cuma satu. Jadi jemaat universal itu dalam konsep mereka itu hanya satu, baik itu yang konsep gereja Katolik yang universal dan kelihatan, ataupun yang dalam konsep Protestan yang universal dan tidak kelihatan. Ya, dua-duanya hanya ada satu gereja universal. Jadi setiap kali ada penggunaan plural, itu sudah pasti bukan mengacu kepada jemaat universal, gitu ya. Nah, ini jelas. Jadi ada banyak. Jemaat itu ada banyak atau ada satu? Ada banyak, katanya sini. Bukan hanya ada satu. Demikianlah jemaat-jemaat diperkuat dalam iman. Ya, jadi ada banyak jemaat. Dan konteksnya apa? Konteksnya adalah Paulus dan Silas keliling menyampaikan keputusan yang diraih bersama di Yerusalem waktu itu bersama para rasul, bahwa orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat. Ya, mereka tidak perlu menjadi orang Yahudi untuk
diselamatkan, untuk menjadi orang Kristen. Dan ketika itu disampaikan, jemaat-jemaat diperkuat. Ada banyak jemaat, jadi mereka pergi ke jemaat Antioquia, mereka pergi ke jemaat, semua jemaat-jemaat, ya, dan semua jemaat-jemaat itu diperkuat dalam iman. Jadi ketika pengetahuan mereka bertambah, mereka dikuatkan, ya, bahwa oh ternyata yang benernya begini, yang benar itu kita nggak perlu disunat, yang benar itu kita nggak perlu jadi orang Yahudi. Jadi diperkuat dalam iman di situ, ya. Ini contoh. Oke, selanjutnya lagi di Kisah Rasul 18, the next kata eklesia, ya. Oke, dan sesudah mendarat di Kaisaria, ia naik dan menyalami jemaat di sana. Atau jemaat, kata di sananya ini dimengertilah. Menyalami jemaat. Nah, apakah ini jemaat apa ini yang dimaksud? Apakah jemaat universal yang dimaksud? Ya jelas enggak gitu. Karena jemaat universal tidak bisa disalamin. Gimana cara menyalamin jemaat universal? Coba saya minta sekarang. Gitu. Ayo salamin jemaat universal, nggak bisa gitu ya. Jadi jemaat apa yang dimaksud sini? Nah, ini yang dimaksud adalah jemaat sesuai konteks. Sebenarnya ada dua penafsiran di sini. Ada yang menafsirkan yang dimaksud adalah jemaat Kaisaria. Jadi ia naik, jadi sesudah mendarat di Kaisaria, ia naik kan, dan menyalami jemaat. Jadi penafsiran pertama, jemaat yang dimaksud adalah jemaat Kaisaria, itu sangat bisa. Ada juga orang menafsirkan, kalau Anda buka TB2, dia tafsirkan jemaat di Yerusalem, karena kata naik di sini mereka anggap naik ke Yerusalem maksudnya. Gitu. Sehingga kalau kita lihat di Kisah Rasul 18 ayat 22 di TB2, dia ada tambahkan kata Yerusalem di situ. Saya baca ya. Nah, ini sayangnya TB2 belum ada bentuk elektroniknya, ya, untuk bisa kita langsung lihat di screen. Tapi saya bacakan, ia sampai di Kaisaria dan setelah pergi ke Yerusalem. Jadi itu tambahan nih. Ini penafsiran ya. Mereka pergi ke Yerusalem katanya. Nggak ada kata Yerusalem di ayat ini, tapi ini penafsiran. Penafsirannya bisa benar, bisa salah sih, tapi ini penafsiran ya. Ia sampai di Kaisaria dan setelah pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada jemaat. Jadi kalau dalam penafsiran TB2, jemaat yang dimaksud jemaat di Yerusalem. Itu jemaat di Yerusalem ya. Tapi apapun itu, mau jemaat di Kaisaria, mau jemaat di Yerusalem, yang jelas itu jemaat yang lokal, ya, jemaat lokal, jemaat yang ada di lokasi tertentu. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya di pasal, nah ini pasal 19. Nah, ini yang menarik. Ini penggunaan eklesia secara sekuler, penggunaan secara sekuler ya, secara umum. Ayat 32. Jadi di Efesus, kota Efesus terjadi huru-hara karena dipicu oleh si ini Demetrius ya, yang tidak puas masalah ekonomi. Jadi saya lihat mirip ya. Kayak di Indonesia ini kan barusan demonstrasi. Pemicunya biasanya apa? Biasanya masalah ekonomi, saudara. Ya, jadi kalau orang Tionghoa itu ada pepatah ya. Pepatahnya berbunyi, orang yang kaya itu tidak suka ini cari masalah gitu. Tapi orang yang miskin itu senang gitu, mencari keributan lah istilahnya gitu ya. Jadi ketika seseorang itu dalam suatu tekanan ekonomi, rakyat dalam tekanan ekonomi gitu kan, itu gini ya, kalau rakyatnya kaya dan makmur nggak ada demo, jarang lah gitu ya. Tapi ketika rakyatnya misalnya tertekan ekonominya dan lain sebagainya, ya bisa demo gitu. Bisa demo dan lain sebagainya. Dan rupanya si Demetrius ini juga merasakan tekanan ekonomi karena bisnisnya turun gara-gara si Paulus ya. Bisnisnya turun gara-gara Paulus, sehingga muncullah mereka demo di situ waktu itu ya, huru-hara. Sementara itu sebagian orang meneriakkan ini dan yang lain meneriakkan itu, sebab perkumpulan itu kacau balau. Ya, perkumpulan itu kacau balau. Jadi eklesia di sini. Ya. Eklesia. Jadi ini eklesia dalam pengertian umum ya, bukan eklesia Kristus ini. Oke, kemudian ayat 39. Ini lalu ada orang yang menenangkan mereka, pejabat kota yang menenangkan dan lain sebagainya ya.
Tetapi jika kalian menginginkan apapun mengenai hal-hal ini, hendaklah diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Nah, ini adalah penggunaan eklesia yang klasik ya, yang mengacu kepada kayak pertemuan dewan kota begitu. Ya. Jadi sidang ini juga pemakaian umum, ini bukan eklesia Kristus, tapi ini adalah pemakaian yang klasik yang mengacu kepada kayak pertemuan DPR-nya mereka lah begitu ya. Oke, dan terakhir di ayat 41 dan setelah mengatakan hal itu ia membubarkan kumpulan itu. Ini juga eklesia. Jadi 3 kali dalam Alkitab eklesia dipakai dalam pengertian yang sekuler seperti ini ya. Dan ini adalah di kota Efesus. Tapi ini menyatakan kepada kita arti dasar dari eklesia. Kan tidak mungkin ada masa demonstrasi universal gitu kan nggak mungkin gitu ya. Oke, silakan Pak Aliong, silakan ditanya lagi. Kayaknya angkat tangan tadi. Mau tanya Pak Steven. Yuk, silakan. Tadi kan kata Pak Steven kalau misalkan satu jemaat itu dia jadi tunas terus-menerus, itu sebenarnya tidak sehat gitu loh. Ya, benar. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang menjadi kriteria itu dikatakan tidak sehat gitu loh? Maksudnya dari segi apa gitu? Kenapa? Sedangkan kalau misalkan kita ikut, maksudnya dari segi apa itu dikatakan tidak sehat? Sedangkan kalau misalkan kita lihat arti eksklesia sendiri kan, itu kan berarti kalau jemaat sebagai tunas itu sepertinya dia sudah memenuhi kriteria sebagai satu jemaat gitu loh. Dan itu kan berarti Tuhan yang bangun gitu. Benar. Ya makanya kalau dia perlu mengakui juga bahwa dia memang sudah satu jemaat gitu. Makanya saya bilang kalau dia tunas terus ya nggak sehat gitu. Karena kita justru maunya ya cepet-cepet inilah cepet-cepetlah mandiri gitu ya. Karena memang kamu sudah mengarah ke sana gitu. Memang kamu dan intinya kan tinggal mengukuhkan bahwa ya ini kami mau dipimpin oleh seseorang gitu kan. Jadi artinya mereka juga sudah mantap dengan istilahnya gembala gitu, adanya seorang gembala di situ ya. Jadi bukan hanya sekedar penginjil lagi. Penginjil kan nanti bisa kapan-kapan, oh ya saya mau pergi menginjil tempat lain lagi begitu kan, bisa pindah sana pindah sini ya. Tapi kalau mereka sudah mantap dengan orangnya ya, dan mereka ini istilahnya ya udah, ini pemimpin kita nih menggembalakan kita di sini ya. Jadi paham nggak maksudnya? Jadi saya justru mengatakan tidak sehat kalau dia memang kayak nggak ngaku-ngaku gitu bahwa dia itu memang jemaat lain gitu ya. Karena awalnya kan memang kayak semacam ini kan kayak semacam pelayanan dari Grace gitu ya, pelayanan dari Grace, karena Grace utus seseorang yang adalah jemaat kita ya, jemaat Grace sendiri yang pergi ke sana untuk memenangkan orang. Jadi awalnya itu kan pelayanan kita gitu, pelayanan Grace. Tapi sementara akhirnya mereka dapat orang dan berkumpul di situ, ya akhirnya kan memang ya jemaat lain gitu akhirnya gitu kan. Tapi itu harus mereka akui gitu maksudnya. Oh iya, memang kami jemaat lain nih gitu. Kami bukan lagi pelayanan dari Grace gitu. Ya. Kami bukan lagi pelayanan dari Grace ya, tapi kami adalah jemaat kami sendiri gitu. Ya. Nah, mereka kalau itu terlalu lama mereka nggak mau ngaku seperti itu, ya justru nggak sehat, memang benar gitu. Karena memang tadi itu perkumpulannya juga udah sendiri gitu kan. Walaupun memang ada satu orang di situ yang sebenarnya minimal satu orang kan, kayak si penginjilnya itu kan tadi jemaat kita gitu. Ya, kayak mewakili kita lah berkumpul bersama di situ. Tapi kan nggak ini juga nggak apa ya, nggak mungkin begitu terus juga gitu kan, nggak sehat lah istilahnya. Memang dia harus jemaat sendiri gitu lah ya. Paham nggak maksudnya ya. Karena saya justru maunya mereka cepat-cepat. Ya saya paham, tapi maksud saya halo ya silakan. Ya saya paham, maksud saya kriteria jemaat-jemaat yang dipimpin katakanlah misalkan
pemimpin yang diutus Grave itu kan, Ya. mereka itu nentuin itu penginjil sudah bisa jadi gembala itu kriterianya apa gitu? Maksudnya dari segi apa? Layak atau tidak gitu loh. Ya tidak ada kriteria yang uh, khusus sekali. Kalau misalnya layak atau enggak sih, ya tinggal lihat di 1 Timotius 3 kan ada di situ syarat-syarat seorang gembala atau penilik kan. Ya, jadi um, mereka bisa menyocokkan di situ ya. Dan antara lain juga gini, satu hal lain lagi gitu kan. Bagi satu jemaat untuk benar-benar independen, dia itu tidak bisa terlalu bergantung secara keuangan kepada jemaat lain gitu. Kalau misalnya suatu jemaat misalnya dia bilang dia independen, ya independen, oke, kita juga senang. Tapi misalnya untuk keberlangsungannya jemaat itu dia masih sangat tergantung kepada jemaat lain lagi, maka independensi dia ini cuma di atas kertas doang gitu. Ya. Tidak ada um, keinian, tidak ada ke benar-benar independensi ya. Misalnya nih ya, satu jemaat dia berkumpul di satu tempat, tapi berkumpul di satu tempatnya dibiayain oleh jemaat lain misalnya ya. Terus dia ada gembalanya, tapi gembalanya juga dibiayain oleh jemaat lain misalnya. Maka dalam realitanya ya, kalau jemaat lain ini setir kamu, kamu harus A ya, kamu harus B ya gitu. Ya, maka jemaat yang kayak dipelihara secara finansial ekonomi ini, um, ya mau tidak mau dia harus ikut gitu istilahnya. Karena kalau enggak, makanya kalau situasinya seperti itu kan, maka independensi itu bukan sesuatu yang real lagi gitu loh ya, bukan sesuatu yang real lagi ya. Oleh karena itu kita justru mendorong, kita dari pihak kita malah sangat pengen gitu mereka mandiri sebenarnya gitu. Dan tapi mereka ada mungkin pertimbangan sendiri, kemantapan ya, orang-orangnya sudah dapat berapa banyak dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi di sini. Di ini ya, di Kisah Rasul ya, masih lanjut ini, masih penggunaan kata eklesia. Pak, Oke, Pak Danias ya, mau bertanya, silakan Pak. iya Pak. Yang pertama mungkin menyambung pertanyaan Bapak yang barusan. Iya. Kriteria independen dan ada nggak batasan waktu tunas itu Oh ya, karena Pak menjadi Danias ini independen gitu. kebetulan ini anggota di Bandung ini Pak Alyong, mungkin nggak kenal ya. Oke, yuk silakan Pak Danias. Saya baru sadar. Ya jadi ada nggak batasan waktu tunas itu menjadi independen. Dan kalau misalnya nggak ada, seterusnya jadi tunas kan memang kurang sehat kan Pak, Iya benar, gitu. benar. Nah yang kedua kita ke belakang sedikit Pak, kan tadi ada pemahaman dari pihak Katolik bahwa semua gereja di luar Katolik itu disebut Protestan. Nah, sementara kan gereja-gereja lain seperti karismatik, Advent, dan sebagainya, selain Lutheran lah, mungkin mereka sudah tidak mau disebut Protestan. Nah, itu kira-kira gimana Pak Steven? Oh ya benar, tentu kita itu kan simplifikasi aja ya. Ada banyak kok yang bukan Katolik dan bukan Protestan, gitu ya. Ada banyak ya. Ini kita simplifikasi karena di kekristenan di Indonesia diakuinya kan apa, Katolik dan Protestan atau Kristen gitu Protestan. ya di Indonesia nih gitu kan. Nah tapi sebenarnya orang kita kaum baptis saja kita nggak menyebut diri kita Protestan kok begitu kan ya. Jadi pada realitanya tentu ada banyak di situ ya. Ortodoks itu berlomba-lomba, Ortodoks itu kayak menyaingi mereka itu Katoliknya Katolik gitu maksud mereka ya. Jadi itu kan perpecahan antara gereja Ortodoks dengan gereja Katolik itu kan di abad 11 sebenarnya. Jadi Ortodoks ini juga lagi agak sedikit naik daun sedikit lah di Indonesia belakangan ini. Ada gereja Ortodoks ya, gereja karismatik
Pantekosta juga biasanya ya kadang-kadang tidak menyebut diri mereka Protestan, ya. Gereja Baptis sebagian ngaku diri Protestan, tapi kalau kita ya gereja Baptis yang Alkitabiah, kita menganggap, kita tidak melihat diri kita bagian dari gerakan Protestan sebenarnya, gitu ya. Ya, jadi benar Pak, ada banyak di situ, ya. Oke, Ya, nah, tapi kan Pak lagi silakan Pak. Oke, udah Pak ya. Stephen, Ah, tapi kan gereja-gereja lain kan munculnya memang setelah keluar dari Katolik. Kalau Anabaptis kan memang sebelum Katolik ada kan, dia memang sudah ada kan. iya, Hanya kan gereja-gereja lain Pak seperti Advent, Karismatik dan sebagainya memang mereka muncul setelah abad ke-15 gitu Pak. benar, benar. Nah, macam-macam ya. Jadi kayak misalnya gereja Pantekosta atau Karismatik, ya, mereka ada yang sebagian bilang mereka itu keluarnya dari Baptis justru, gitu ya. Nah ini memang agak ini ya, agak istilahnya jadi bisa diperdebatkan juga karena di satu sisi gereja Pantekosta itu mirip dengan Metodis ya, karena ada holy apa second blessingnya segala macam ya. Jadi di satu sisi akar mereka Metodis ya, gereja Pantekosta, tapi di sisi lain akar mereka juga Baptis karena bedanya dengan Metodis adalah gereja Pantekosta dan Karismatik rata-rata tidak ada percik bayi. Jadi mereka baptisan orang percaya biasanya ya, gereja Pantekosta dan Karismatik. Jadi dari sisi itu mereka lebih mirip gereja Baptis sebenarnya. Ya, gereja Pantekosta dan Karismatik. Jadi ada sebagian mereka beranggapan Karismatik dan Pantekosta itu ya sebenarnya keluarnya dari Baptis atau semacam variasi dari kaum Baptis begitu ya. Ya, tapi memang benar. Nah, itu yang beberapa waktu lalu saya ada singgung ya, walaupun baru sekilas. Ada dua pemahaman tentang gereja gitu kan. Satu adalah restorasionis dan satu adalah suksesionis. Dan ini ada hubungannya dengan Matius 16 ayat 18 ketika Tuhan bilang dan Tuhan berjanji, aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Dari situ kita bilang bahwa gereja yang restorasionis itu salah gitu. Jadi kayak misalnya Advent dan lain sebagainya, mereka akan bilang mereka bukan keluar dari Katolik ya, Advent dan lain sebagainya. Klaimnya Advent, klaimnya kayak gereja, kebanyakan bidat lah ya, kayak Mormon dan lain sebagainya juga, mereka akan mengklaim bahwa mereka ini adalah gereja yang dipulihkan gitu. Jadi kayak gereja benernya itu sudah hilang gitu. Ya. Mereka akan bilang bahwa di sepanjang zaman gereja bener itu hilang, kemudian restorasionis. Diperbaharui lagi oleh Tuhan sehingga muncullah kelompok mereka gitu ya. Nah, kita bilang dalam Alkitab tidak ada pengajaran bahwa gereja itu bakal bisa hilang ya. Jadi gereja yang benar hilang, tenggelam, lenyap gitu, lalu tiba-tiba nanti abad keberapa dipulihkan. Tidak ada pengajaran seperti itu. Kita bilang bahwa pengajaran Tuhan Yesus adalah institusi gereja tidak mungkin ini hilang, tidak mungkin ditelan. Walaupun gereja-gereja, katakanlah satu gereja lokal tertentu bisa saja hilang, tapi institusi gereja itu sendiri tidak mungkin dikalahkan begitu. Jadi kita tidak percaya bahwa ada masa di mana gereja yang benar itu lenyap total dari muka bumi ini. Oleh karena itu kita percaya suksesionis. Nah, suksesionis ini ada banyak yang mengklaim suksesionis gitu. Katolik mengklaim suksesionis. Mereka mengklaim mereka dari awal, dari Petrus sampai sekarang. Yang terakhir ini kan yang sekarang Paus Leo keberapa itu? 15 ya kalau nggak salah. 14. Ya, 14-15 saya lupa. Nah, mereka klaim itu dari atas sampai bawah suksesionis gitu kan. Ortodoks juga klaim mereka juga suksesionis. Tapi kita juga mengklaim, kaum Baptis kita mengklaim kita juga suksesionis gitu. Tapi suksesionisnya ini nggak harus selalu kelihatan gitu. Artinya kadang-kadang bisa sejarah tidak mencatatkannya walaupun ada ya. Tapi mungkin
tidak tercatat di sejarah mana-mana. Kan tidak semua hal dicatat dalam sejarah gitu. Jadi kita percaya kaum baptis bahwa kita juga ada jalur suksesinya ya, dari rasul-rasul, dari Yohanes Pembaptis, dari Tuhan Yesus jemaat pertama ya, sampai kepada sekarang ini gitu. Nah, yang bingung sebenarnya adalah kaum Protestan gitu kita bilang. Karena Protestan ini kan jelas-jelas ada sejarahnya. Di abad ke-16 mereka keluar dari Katolik. Sehingga kalau ditanya di mana gereja Protestan sebelum abad 16, jawabannya nggak ada gitu. Tidak ada gereja Protestan sebelum abad 16. Dan semua gereja Protestan itu ada nama pendirinya. Gereja Luther didirikan Martin Luther tahun berapa? Ya tahun 15 sekian. 1517. 1517. Calvin didirikan oleh Calvin. Anglikan didirikan ya, Metodis lebih belakangan lagi, John Wesley. Jadi mereka semua ada nama pendirinya, ada tahun berdirinya gitu. Nah pertanyaannya loh, kalau gereja Lutheran berdiri tahun 1517, kalau misalnya John Wesley ya tahun sekian, di mana gereja yang benar? Kalau kamu menganggap kamu gereja yang benar gitu kan? Kalau Lutheranisme adalah gereja yang benar, kalau Metodis adalah gereja yang benar, kalau Presbyterian adalah gereja yang benar, di mana gereja yang benar sebelum tahun itu? Apa nggak ada gitu? Nggak ada gereja yang benar sebelumnya gitu kan? Nah, jadi itu menjadi masalah bagi mereka sebenarnya, menjadi masalah bagi mereka dan mereka sulit untuk menjawab itu sebenarnya ya. Kecuali mereka balik ke restorasionis tadi, konsep restorasionis. Oh, gereja yang benar udah nggak ada, udah hilang sepanjang beribu-ribu tahun gitu kan, udah hilang nih, lalu Tuhan restore lagi, Tuhan perbaharui lagi gitu. Tapi konsep restorasionis itu sendiri bermasalah dan kena ke nanti Matius 16 ayat 18 ya. Oke, jadi itu sedikit di sini. Oke, baik ya. Kita lanjut di sini dulu. Kita lanjut lagi. Masih di Kisah Rasul nih. Ya, habis pasal 19 kita masuk ke pasal 20. Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-17 di sini. Ya. Dan dari Miletus, ini Paulus ya. Paulus lagi dalam perjalanan pulang ke Yerusalem, lalu dia singgah ke satu kota namanya Miletus, dan dari Miletus ia mengirim pesan ke Efesus katanya, dan memanggil para penatua jemaat. Nah, jemaat yang dimaksud sini apa? Ya jemaat Efesus maksudnya. Ya kan Paulus mengirim pesan ke Efesus, memanggil para penatua jemaat di sana. Ya. Jadi di Efesus ini adalah jemaat Efesus, penatua jemaat Efesus. Para penatua jemaat Efesus. Jadi jelas Anda tidak bisa memanggil para penatua jemaat universal. Jemaat universal nggak punya penatua. Ya. Siapa penatuanya jemaat universal? Gitu kan? Siapa yang tabiskan? Nggak ada. Ya. Lanjut lagi. Oke, dan masih di pasal 20 ayat 28 di sini. Ya, pasal 20 ayat 28. Oleh sebab itu, jagalah diri kalian sendiri dan seluruh kawanan. Nah, ini masih berbicara pada kelompok orang yang sama, yaitu penatua-penatua dari jemaat di Efesus. Ya, ini kan nyambung nih, masih pasal 20. Tadi kita baca ayat berapa tadi? Ayat 17. Ya. Nah, sekarang ayat 28. Jadi Paulus manggil penatua-penatua yang jemaat Efesus kumpul ke Miletus. Mereka datang lalu Paulus menasihati mereka. Ini salah satunya. Oleh sebab itu jagalah diri kalian sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menetapkan kalian menjadi penilik-penilik. Nah, jadi perhatikan tadi mereka disebut penatua ya. Ini kita balik lagi ya ke ayat 17 di sini. Ia mengirim pesan ke Efesus memanggil para penatua jemaat. Nah, ini nanti kita akan masuk nih ke masalah jabatan dalam jemaat. Penatua itu dari kata presbuteros dalam bahasa Yunaninya ya, presbuteros. Ini penatua. Di ayat 17 mereka disebut penatua, tapi di ayat 28 mereka disebut penilik. Penilik ya. Nah, TB2 setahu saya sudah tidak pakai kata penilik lagi, tapi mereka pakai istilah pengawas.
Ya, nggak masalah juga sih. Ya, dalam bahasa Inggrisnya overseers, karena ini disebut overseers, atau disebut juga bishop. Ya, ini dari kata episkopos. Ya, episkopos. Penilik ini memang kata yang sudah tidak terlalu sering di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi boleh juga sih dipikirkan nanti. Ini karena belum kita terbitkan ya, ITR kita masih dalam proofread dan lain sebagainya. Karena kata penilik dipakai di TB1 begitu. Jadi mungkin orang Kristen sudah agak biasa dengan kata penilik, walaupun dalam sehari-hari saya rasa jarang ya kita memakai kata penilik begitu. Arti penilik itu adalah memang orang yang kayak supervisor atau mengawasi atau ini ya, mengawasi, mengontrol begitu ya. Jadi tapi mereka disebut penatua, lalu disebut penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Jadi gembala juga gitu. Tapi istilah jemaat Allah di sini Ecclesian Toteo, jemaat Allah yang dimaksudkan jemaat mana? Apakah jemaat universal? Apakah orang-orang ini menggembalakan jemaat universal? Tidak gitu. Jadi jemaat Allah yang dimaksud adalah jemaat Efesus, tempat mereka menjadi penilik, menjadi gembala. Gitu ya. Jadi satu jemaat lokal disebut jemaat Allah begitu. Ini juga untuk membedakan eklesia ini dengan eklesia yang sekuler tadi yang di pasal 19, misalnya eklesia yang demo, eklesia yang sidang rakyat. Itu kan sekuler begitu. Ya, tapi ini ada eklesia Allah. Ini mirip dengan eklesia Kristus gitu. Jadi ini juga menyatakan Kristus sama dengan Allah sebenarnya ya. Oke, sebentar. Ada pertanyaan dari Pak Aliong, tapi sebentar ya. Saya minta kita istirahat sebentar 5 menit karena saya perlu ke WC sebentar. Nanti kita balik lagi. Nanti kita ke pertanyaan dari Pak Aliong. Oke, kita istirahat sebentar. Lagi. Oke, kita bergabung kembali lagi setelah tadi break sebentar. Moga-moga sudah siap semua. Dan tadi ada pertanyaan ya tadi ada Pak Aliong mau tanya. Jadi silahkan. Atau kalau Pak Aliong masih belum, saya baca dulu nih yang pertanyaan dari penginjil Nicholas. Pak Aliong, oke ya, mungkin ini kita tunggu. Oke, coba kita lihat dari ini ya, dari penginjil Nicholas. Pertanyaannya pasti mau tanya, dalam sejarah baptis ada istilah successionist kinship view dan spiritual kinship view, apa sama dalam pandangan successionist eklesia? Ya, ini tergantung cara pendefinisiannya. Jadi ini adalah beberapa istilah ya yang kadang-kadang dipakai ya, tapi kita perlu bertanya dulu secara lebih tegas maksudnya apa dulu gitu ya. Maksudnya apa? Jadi karena ini tidak terlalu sering dipakai istilahnya. Tapi yang saya tangkap sih sepertinya kalau successionist itu mungkin successionist kinship view ya, maksud dia itu adalah jalurnya itu kelihatan benar gitu, tek ya. Sedangkan kalau spiritual kinship view mungkin jalurnya tidak terlalu kelihatan atau gimana gitu. Tapi ada hubungan spiritual aja begitu ya. Jadi kita perlu tanya dulu yang dimaksud secara persis oleh istilah-istilah ini apa dulu begitu ya. Jadi kita termasuk yang berpandangan bahwa kita tidak perlu ada suatu rantai suksesi yang persis banget gitu, yang kelihatan ini nih, misalnya dari gereja Yerusalem terus ke gereja mana, terus ke gereja mana, terus ke gereja mana. Jadi ada jalur yang kayak bisa ditelusuri secara fisik gitu. Kita tidak memerlukan itu ya. Jadi kita mungkin kalau pengertiannya sama nih ya, mungkin kita suksesi secara spiritual, maksudnya kita yakin ada, tapi kita tidak perlu tahu tiap-tiap mata rantainya, gitu ya. Oke, kira-kira
Moga-moga bisa paham. Kemudian pertanyaan dari Pak Ori. Ya, benar. Jadi tadi kita lagi bahas soal mana tadi? Ini ya. Nah, kita sedang bahas soal eklesia di sini, dan ada penatua, jadi itu presbyteros, kemudian penilik yaitu episkopos yang dalam bentuk jamak. Jadi apakah di Efesus ada beberapa jemaat atau satu jemaat saja digembalakan oleh beberapa penilik? Jadi memang sepertinya di dalam, memang kedua kemungkinan itu ada, gitu ya. Kedua kemungkinan itu ada di dalam di Efesus. Bisa jadi ada lebih dari satu jemaat, itu mungkin juga ya. Tapi bahwa dalam satu jemaat ada beberapa penilik atau penatu juga nggak masalah, gitu. Juga nggak masalah. Ya contohnya di grafis saja kita ada beberapa gembala, gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari fakta bahwa kata jemaat Allahnya sendiri ini dalam singular ya Pak Ori, ini yang di ayat 28-nya ya, tadi kan saya bilang dua kemungkinan itu bisa saja ya. Tapi kalau kita lihat dari ayat 28-nya kata jemaat Allahnya sendiri dalam bentuk singular, maka kita lebih cenderung bahwa jemaatnya ada satu dan ada lebih dari satu gembala ya, lebih dari satu ya, bahkan bisa jadi beberapa, itulah gitu ya, gembala atau penatua. Oke, silakan Pak Alyong. Nih, lanjut lagi. Saya mau tanya, di Kisah Rasul itu si Paulus itu dia posisinya sebagai apa sampai dia bisa menasehati jemaat-jemaat yang ada gitu loh. Terus yang satu pertanyaan lagi, kenapa si Paulus itu waktu itu dia harus sampai bekerja jadi tukang tenda di Kisah Rasul 18 ayat 3 untuk membiayai hal-hal yang dia lakukan gitu? Apakah kalau misalkan kita lihat dari kita bahas yang soal tunas itu, salah satu kendalanya kan dana gitu loh. Sedangkan si Paulus aja masalah dana dia bisa kendalikan dengan dia bekerja gitu. Kenapa itu tidak dilakukan sama penginjil yang ada di tunas? Misalkan kayak gitu, kalau sampai mepet-mepet nggak sanggup ini biayain diri sendiri gitu. Iya, nomor satu, posisi Paulus apa? Posisi Paulus adalah rasul. Jadi rasul ini adalah kategori yang di atas gembala, ya. Dan rasul itu adalah posisi yang sementara. Jadi hari ini tidak ada rasul lagi. Ya. Dan rasul itu tugasnya di atas gembala karena rasul itu fondasi dari semua jemaat. Ya, fondasi dari semua jemaat. Makanya dan kita bisa lihat ayat-ayat seperti ya. Jadi Paulus itu punya tanggung jawab untuk mengurusi, karena Paulus adalah rasul kepada jemaat-jemaat non-Yahudi. Coba kita lihat 2 Korintus 11 ayat 28 contohnya. Oke. Dia lagi menceritakan apa saja beban dia. Ya, Paulus bilang beban saya banyak sekali ya. Dia mulai dari ini. Misalnya sering, dari ayat 26 kan, sering dalam bahaya perjalanan, dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang sebangsa, bahaya orang bangsa lain, bla bla bla. Sampai ayat 28, selain dari hal-hal luar itu, urusanku sehari-hari, pemeliharaan apa? Semua jemaat. Ya, pemeliharaan semua jemaat. Jadi Paulus tadi ya, dia posisinya adalah rasul di situ. Ya, posisinya adalah rasul. Dia bukan hanya bertanggung jawab atas satu jemaat, dia bertanggung jawab atas ya, semua jemaat non-Yahudi bahkan, karena dia adalah rasul kepada non-Yahudi, minimal jemaat-jemaat yang dia mulai gitu. Nah, lalu kenapa Paulus sampai kerja dan segala macam? Nah, itu sebenarnya dia ada bahas ya, dia ada bahas di surat
1 Korintus, 2 Korintus, ya. Dan di situ Paulus bilang, sebenarnya saya berhak disupport oleh kalian, ya. Saya benar. Jadi Paulus bilang dia berhak meminta jemaat Korintus atau lain sebagainya untuk mendukung dirinya, mensupport dirinya, begitu. Tapi dia bilang aku tidak mau pakai hak itu, gitu ya. Aku tidak mau pakai hak itu, sehingga dia lebih memilih untuk bekerja, gitu ya. Dan oleh karena itu posisi dia berbeda karena dia tidak tinggal di satu jemaat secara permanen, ya. Dia pindah-pindah terus, ya. Yang paling panjang kita ketemu aja misalnya di Efesus dia paling 2 tahun di sana, ya. 2 tahun plus begitu. Di Korintus dia 1,5 tahun. Di tempat-tempat lain dia sebentar. Di Tesalonika dia cuma 3 minggu saja, 3 sabat. Jadi dia tidak menetap di satu tempat, ya. Dan di kota-kota itu mereka menetapkan penatua. Nah, contohnya kita baca di Kisah Rasul. Jadi yang menetap di suatu tempat itu adalah gembalanya atau penatuanya. Ini ada kita bahas. Ayat ini muncul juga di minggu lalu kalau nggak salah. Waktu kita ada di ini, ya. Pasal 14 ayat 23. Pasal 14 ayat 23, ya. Jadi ini waktu mereka ke daerah Listra, Iconium, Antioquia yang Pisidia dan sebagainya. Lalu kita baca di Kisah Rasul 14 ayat 3, lalu Paulus dan Barnabas mengadakan pemilihan penatua-penatua bagi mereka di tiap-tiap jemaat, ya, dan setelah berdoa dan berpuasa menyerahkan mereka kepada Tuhan yang kepadanya mereka beriman, begitu, ya. Jadi ya, kita bilang bahwa Paulus dan Barnabas bukan gembala, ya, bukan penatua, mereka tidak menetap, ya. Mereka Paulus adalah rasul. Kalau mereka dirikan jemaat di suatu tempat, kemudian mereka mengadakan pemilihan gembala di tiap-tiap jemaat, gitu, ya. Jadi dengan demikian gembala-gembala atau penatua-penatua inilah yang akan long term atau jangka panjang di tiap-tiap jemaat itu, begitu. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi dikaitkan lagi dengan masalah support atau uang dan lain sebagainya, ya, ya memang pada kenyataannya kalau misalnya seorang penginjil atau gembala atau apa, katakanlah jemaatnya tidak terlalu mampu untuk mensupport dia, begitu, ya, memang dia akhirnya kan pasti bekerja, gitu. Dia pasti bekerja, ya, seperti Paulus, dia bekerja bikin apalah segala macam, gitu. Dan kalau misalnya memang mereka merasa itu oke, gitu, ya, maka dan mereka siap untuk mandiri dengan cara begitu, ya nggak masalah juga, gitu, ya. Makanya istilahnya dari pihak Grafe sendiri, ya, dari pihak kita sendiri, kita malah tidak memberikan kayak kriteria atau batas tertentu bagi seseorang atau suatu tunas jemaat itu mau istilahnya menyatakan bahwa kami bukan lagi pelayanan Grafe, gitu. Ya, sebenarnya gitu. Mereka menyatakan kami bukan lagi pelayanan Grafe, kami adalah satu jemaat tersendiri, begitu. Ya, dan dari pihak Grafe sendiri tidak memberikan syarat apa, kamu udah harus sekian orang, kamu sudah harus. Intinya kita menunggu bahkan orang-orang itu sendiri yang memang mereka mau menyatakan hal itu. Kita dari Grafe tidak ada menghalangi atau nih kamu harus lulus ujian ini atau tahap ini atau requirement ini, gitu. Enggak, dari Grafe tidak ada memberikan itu sama sekali, gitu. Pokoknya begitu kalian dari kalian mau menyatakan itu, ya silakan, gitu. Maksudnya kita malah senang juga, gitu. Kita senang, kita bukan kayak pengen lama-lama kamu itu
pelayanan grafik kalau memang kamu memang sudah rutin berjemaat ya secara pribadi dan lain sebagainya, secara tersendiri gitu ya. Oke, jadi saya masuk ke sini pertanyaannya ini ya, pertanyaannya dari adik Karitos ini. Adik Karitos ini di Singkawang nih ya, jadi ada ininya juga, ada relevansinya juga. Kaitan dengan tunas jemaat tadi, apakah boleh bagi penginjil yang diutus oleh sebuah jemaat untuk membaptis orang yang ia ajar? Boleh dong. Apakah boleh bagi penginjil yang diutus oleh sebuah jemaat untuk membaptis orang yang ia ajar? Ya boleh, ya pasti. Malah tujuannya kan untuk memenangkan orang, membaptis mereka ya. Jika iya, apakah harus ada persetujuan dari jemaat yang mengutusnya tadi? Begini, ketika suatu jemaat mengutus seorang penginjil, sudah terkandung di dalamnya adalah persetujuan itu gitu. Ya. Jadi nggak perlu lagi tiap kali ada tanya dulu gitu kan. Nggak, dia sudah diutus memang untuk menginjil, untuk memenangkan orang, untuk membaptis. Ya, jadi di dalam pengutusan itu sudah terkandung persetujuan itu di situ ya. Dan jika mereka melakukan baptisan dan perjamuan, apakah harus diketahui dan sama waktunya dengan jemaat yang mengutusnya? Enggak sih, ya, enggak. Tapi ya biasanya sih akan ada komunikasi gitu, karena itu kan masih bagian dari pelayanan. Dan contohnya, walaupun tidak harus, ini kan kita hidup di zaman teknologi ya, sangat canggih sekali. Kita ada WhatsApp, handphone, segala macam. Jadi sangat gampang kita komunikasi. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman Paulus membaptis orang di Listra, di Ikonium. Dia kan diutus oleh jemaat Antioquia. Ingat ya. Paulus diutus jemaat Antioquia. Kata Antioquia itu ada dua. Ada Antioquia yang di Kaisarea, ada Antioquia yang di Pisidia. Tapi Paulus diutus jemaat Antioquia. Memang waktu dia keliling itu ya jemaat Antioquia tidak tahu tentang apa yang Paulus lakukan tentunya, gitu ya. Tetapi waktu Paulus kembali lagi ke Antioquia, kita baca dia ceritakan apa yang dia lakukan semua, gitu ya. Jadi jawabannya tidak harus diketahui dan sama waktunya, ya. Tapi biasanya tetap akan ada komunikasi, begitu istilahnya lah. Penginjil-penginjil yang kita utus akan ya cerita dan menyampaikan sih apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Oke, moga-moga cukup jelas ya. Oke, lanjut lagi di sini. Pak Steven, Yuk, silakan Pak Lim. boleh satu pertanyaan lagi? Boleh, mau 10 lagi juga boleh. Cuman waktu aja nanti ya. Terkadang kan ada beberapa, maksudnya banyak jemaat yang tersebar di seluruh Indonesia kan, kadang terjadi perselisihan gitu loh. Perselisihan, sorry. Kadang kalau saya lihat kadang saya lihat kayak misalkan di GBA Grafik kan, kayak misalkan jemaat di Lampung ada masalah, terus jemaat-jemaat lain ada masalah. Dan akhirnya kan yang membantu untuk memperbaiki masalah tersebut kan Pak Suhento Liau gitu loh. Ya, terus. Apakah dengan melakukan itu, dalam tanda kutip itu, Pak Suhento sebenarnya melakukan kayak tugas sebagai rasul gitu loh. Tugas ya, tanda kutip gitu. Bisa dikatakan begitu nggak? Terus apakah seorang gembala, katakanlah gembala senior, dia boleh melakukan tugas-tugas seperti itu? Iya. Tugas rasul itu kan banyak ya. Jadi tugas rasul itu banyak gitu kan. Salah satunya misalnya menulis Alkitab dan sebagainya, menjadi standar kebenaran dan lain sebagainya. Ya tentu hal-hal seperti itu tidak ada lagi pada kita, karena kan kita nggak menulis Alkitab lagi dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi tugas rasul banyak ya. Nah tentu ada hal-hal tertentu yang rasul lakukan yang kita lakukan juga. Seperti misalnya rasul memberitakan Injil, ya kita memberitakan Injil juga gitu kan. Jadi bukan juga semua yang rasul lakukan lalu kita nggak boleh lakukan. Ya, tapi ya kalau misalnya, artinya begini loh, kalau ada misalnya muncul masalah, ya maka sebenarnya sih siapapun yang bisa membantu menyelesaikan ya nggak masalah gitu, silakan gitu kan. Jadi bahkan orang biasa pun, ya jemaat biasa pun mau membantu menyelesaikan masalah ya sangat-sangat bagus begitu ya. Nah kebetulan dalam konteks GBIA
um, biasanya kan dalam konteks GBIA, karena Pak Suhento sebagai tokoh yang sangat senior, jadi seringkali ya dia ada pada posisi yang cukup unik lah untuk bisa bisa membantu memberikan solusi begitu kan. Ya, tapi sekali lagi tidak ada sesuatu yang unik gimana, atau misalnya sesuatu yang khas pada diri Pak Suhento secara spesifik, ya hanya karena memang dia pendiri Grafe gitu. Dia yang pertama mendirikan jemaat yang pakai istilah GBIA dan sebagainya, jadi pengaruh dia ya termasuk besar begitu kan. Ya, jadi ya nggak ada masalah juga begitu ya, kalau dia memang kebetulan bisa membantu menyelesaikan masalah tertentu ya. Makanya siapapun yang bisa membantu menyelesaikan masalah kan it's fine gitu ya, yang penting masalahnya selesai gitu kan, masalahnya bisa teratasi, entah itu masalah doktrinal, entah itu masalah personal dan lain sebagainya begitu ya. Oke, jadi karena begini, hubungan Paulus dengan jemaat-jemaat ini ada beberapa ya. Oke, misalnya begini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, itu nadanya agak beda dengan dia menulis surat kepada jemaat Korintus ya. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Roma itu bukan Paulus yang dirikan ya. Dan Paulus menulis kepada jemaat Roma dalam otoritas sebagai rasul gitu ya. Saya rasul, jadi saya berhak menulis surat kepada jemaat Roma karena kalian ini masih di wilayah di bawah kerasulan saya sebagai rasul non-Yahudi gitu. Tapi waktu dia tulis surat kepada Korintus misalnya, walaupun dia juga rasul, tapi dia nadanya sudah agak sedikit berbeda ya. Karena nada Paulus kepada jemaat Korintus ya, itu adalah dia bukan hanya rasul, dia ini adalah orang yang pertama menginjil di Korintus ya. Dialah yang memenangkan banyak di antara mereka. Beda dengan Roma, dia nggak pernah ke Roma waktu itu. Waktu dia menulis surat Roma, Paulus belum pernah ke Roma gitu ya. Waktu Paulus menulis surat ke Korintus, ya dialah pendiri jemaat di Korintus, dia pernah di sana 1,5 tahun dan lain sebagainya. Jadi gaya dia lebih kebapaan, dan dia ini adalah kalian ini kan aku kenal kalian rata-rata dimenangkan oleh Paulus sendiri dan lain sebagainya. Ya, jadi nadanya agak sedikit berbeda, begitu ya. Ya, jadi ini kita lihat di situ, gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi di sini dari Gembala Supri. Pertanyaannya adalah konsep atau istilah tunas jemaat sudah tepat ya, mengingat hakikat jemaat ya dalam Matius 18:20, 2-3 orang berkumpul adalah jemaat lokal di mata Tuhan. Ya, jadi karena kita mau tetap pakai istilah jemaat gitu kan. Nah, kita mau pakai istilah jemaat, dan kita mau, jadi gini ya, silakan mau pakai istilah apa gitu, pakai istilah apa kan. Oke, kita tetap mau pakai istilah jemaat, tetapi istilahnya gini loh, usaha pendirian jemaat. Apa yang mau kita pakai untuk istilah usaha pendirian jemaat, gitu kan? Usaha pendirian jemaat ya. Dan ya misalnya ya misalnya kita kumpulkan orang di suatu tempat ya, belum tentu bakal jadi atau nggak jadi misalnya gitu ya kan. Nah, jadi apakah kita mau bilang langsung itu jemaat padahal belum tentu jadi juga gitu, contohnya gitu kan, contohnya ya. Ya, jadi itu adalah pertanyaan sebenarnya. Memang istilah tunas jemaat kan tidak ada dalam Alkitab, memang benar gitu ya. Tapi kita mau pakai istilah apa? Usaha mendirikan jemaat. Ya, bisa juga gitu kan. Tapi jadi agak belepotan sedikit gitu kan. Ya, usaha mendirikan jemaat. Mari kita ini ya, di usaha mendirikan jemaat gitu kan, agak ini. Nah, ya mungkin nanti kita bisa pikirkan istilah-istilahnya gitu kan. Nah, ini. Tapi istilahnya begini, memang oke, tadi ada pertanyaan tadi saya lihat ini. Markus 18:20, 2-3 orang berkumpul adalah jemaat lokal di mana Tuhan. Potensi
potensi, maksudnya gini, 2 atau 3 orang berkumpul itu sudah bisa menjadi jemaat, tapi tidak semua 2-3 orang berkumpul adalah jemaat gitu. Ya, paham ya? Jadi harus dibedakan gitu. Tidak berarti setiap kali 2-3 orang berkumpul itu satu jemaat, apalagi jemaat yang tersendiri, gitu kan? Walaupun 2-3 orang berkumpul sudah bisa menjadi jemaat, gitu, sudah bisa menjadi jemaat. Tapi bukan berarti setiap 2-3 orang berkumpul itu adalah suatu jemaat yang tersendiri, gitu, ya. Walaupun sudah bisa, jadi potensinya ada, tapi bukan berarti setiap 2-3 orang berkumpul. Karena misalnya di dalam ini aja lah, di dalam satu jemaat aja lah, misalnya jemaat Grafe, misalnya saya bikin PA, saya bikin PA di satu tempat, di satu rumah jemaat, ya, lalu saya ajak beberapa orang jemaat yang lain, jadi kita ada perkumpulan PA misalnya, ada 1-2 orang baru juga di situ, ya. Nah, itu kan sudah jelas ada beberapa orang, gitu. Sebagian besarnya orang Grafe lagi. Tapi apakah itu berarti itu adalah suatu jemaat tersendiri lagi? Kan enggak juga, gitu. Enggak juga, gitu ya. Ya, jadi ya ini itu harus dipahami aja, gitu ya. Oke, coba kita masih bisa lanjut lagi nggak nih? Apa waktu kita sudah habis ya? Sebentar, di sini. Coba mana kita sekarang? Oh ini ya. Coba saya cek dulu. Tadi kita sudah terakhir di Kisah Rasul 20 ayat 28. Oke, rupanya di Kisah Rasul 20 ayat 28 itu adalah kali terakhir penggunaan eklesia dalam Kisah Para Rasul, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam Roma. Dan surat Roma, rupanya penggunaan eklesia itu hanya muncul di pasal 16, tapi ada beberapa kali di pasal 16, ya. Dan Roma itu kota besar, ya. Roma adalah kota besar, ibu kota dunia pada waktu itu. Jadi ini terakhir, kita bahas ini, pasal ini terakhir, habis itu kita stop. Dan rupanya ada beberapa eklesia di dalam kota Roma, ada beberapa jemaat di situ, ya. Sehingga di dalam pendahuluan suratnya, Paulus tidak sebut kepada jemaat di Roma, tidak. Anda boleh cek gitu ya, di Roma pasal 1 tidak ada kata eklesia di situ. Dia hanya bilang kepada orang-orang yang di Roma, yang dikuduskan dan lain sebagainya, ya. Dia tidak sebut jemaat, karena ada lebih dari satu jemaat di kota Roma rupanya. Nah, sehingga di Roma 16 ayat 1, contoh kata penggunaan kata eklesia, ya. Sekarang aku mau menyanjung VB, saudari kita di hadapan kalian, dia yang adalah pelayan jemaat di Kenkrea, jelas di sini. Oke, ini jemaat yang spesifik adanya di Kenkrea. Lalu pasal 16 ayat 3. Dari ayat 3, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus yang mempertaruhkan leher mereka sendiri demi nyawaku. Kepada mereka bukan hanya aku yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat-jemaat di kalangan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Oke, ini adalah penggunaan plural, jamak ya, jemaat-jemaat ada lebih dari satu, sudah pasti bukan universal. Ini adalah jemaat-jemaat yang spesifik, yang lokal, ya, di kalangan bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya. Lalu ayat 5-nya, juga salamilah jemaat yang ada di rumah mereka. Nah, ini jemaat yang ada di mana? Ini spesifik, jemaat yang ada di rumahnya Priscilla dan Aquila, gitu ya. Jemaat yang ada di rumah Priscilla Aquila di situ. Jadi ini salah satu jemaat yang ada di Roma, ya. Mereka berkumpul di rumahnya Priscilla Aquila. Rupanya Priscilla Aquila punya rumah yang memadai untuk berkumpulnya satu jemaat di situ. Oke, jadi ada lokasinya, bahkan lokasinya spesifik. Dan ini juga mengindikasikan, karena di Indonesia ini sempat terjadi kontroversi mengenai apakah rumah boleh jadi apa? Ini yang sering muncul ya, rumah boleh jadi gereja atau enggak, gitu kan?
lalu minta IMB lain sebagainya. Lalu banyak orang bilang, oh rumah nggak boleh jadi gereja lain sebagainya. Nah, sekali lagi pertama kata gereja itu sendiri sebenarnya kan bukan mengacu pada rumah ya. Gereja itu sendiri adalah perkumpulan sebenarnya. Jadi gereja atau rumah boleh nggak menjadi tempat berkumpulnya orang-orang tertentu? Ya mestinya boleh dong, gitu kan? Kalau misalnya saya mau mengumpulkan saya mau mengumpulkan saudara saya mau mengumpulkan klub saya mau mengumpulkan grup hobi saya ke rumah saya kan nggak masalah. Jadi kenapa saya nggak boleh mengumpulkan? Nah, kalau kita memakai kata gereja eklesia dengan benar, bahwa gereja itu sebenarnya bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah kumpulan orangnya, ya maka mestinya bukan rumah ini boleh jadi gereja nggak gitu kan? Tapi rumah ini boleh nggak orang berkumpul di rumah ini? Nah, pertanyaannya kan gitu. Boleh nggak orang berkumpul di rumah ini? Kalau mau, ya kalau boleh, ya boleh dong. Ya. Kalau misalnya boleh nggak saya undang 10 orang teman saya ke rumah saya untuk misalnya nyanyi Indonesia Raya? Boleh gitu kan? Kenapa saya tidak boleh undang 10 teman saya ke rumah saya untuk nyanyi Amazing Grace misalnya? Ya, nah, tapi dari sejarah kekristenan sendiri kita sudah punya suatu sejarah yang jelas bahwa jemaat-jemaat berkumpul di rumah orang-orang tertentu di sini contohnya. Oke, kemudian kita lihat lagi Roma 16 ayat 16 ya. Salamilah satu sama lain dengan ciuman kudus, jemaat-jemaat Kristus menyalami kalian. Nah, ini jemaat-jemaat Kristus ya. Jadi Kristus punya satu jemaat atau lebih dari satu jemaat? Ya, di sini lebih dari satu jemaat, jemaat Kristus. Nah, kalau kita lihat balik ke pertama sekali Matius 16 ayat 18, Kristus bilang, "Aku akan mendirikan eklesiaku, eklesiamou gitu ya. Eklesianya Kristus." Di situ kan kita bilang singular di situ. Yang kadang-kadang dibilang orang, "Nah, jemaat Kristus hanya satu tuh." Karena Matius 16 ayat 18 eklesiaku singular di situ. Tapi kita bilang itu penggunaan generik ya. Generik, jadi itu bisa mengacu kepada semua jemaat yang adalah milik Kristus gitu. Dan buktinya salah satunya di sini di Roma 16 ayat 16. Kristus punya lebih dari satu jemaat. Jemaat-jemaat Kristus di situ ya. Jemaat-jemaat Kristus menyalami kalian. Oke, lalu ayat 23, Gaius yang membuka rumahnya bagi aku dan seluruh jemaat menyalami kalian. Erastus bendahara kota dan Quartus saudara kita menyalami kalian. Nah, ini jemaat yang mana maksudnya ini? Roma 16 ayat 23. Ini adalah jemaat ya, tempat jemaat yang berkumpul di rumah Gaius sebenarnya. Ya, jadi tadi kan ada jemaat yang berkumpul di rumahnya Priscilla dan Aquila, itu di Roma, di kota Roma. Nah, ini Paulus menyalami balik ya, Gaius yang membuka rumahnya bagi aku dan seluruh jemaat. Jadi waktu Paulus menulis surat Roma, dia ada di mana? Dia ada di Korintus, saudara. Jadi Gaius ini orang Korintus. Nah, di Korintus rupanya jemaatnya bertemunya di rumahnya Gaius gitu. Jadi Gaius yang membuka rumahnya bagi aku dan seluruh jemaat ya, menyalami kalian. Jadi jemaat di Korintus bertemunya di rumah Gaius. Dan ya jemaat Korintus berarti dalam konteks ini jemaat yang dimaksud seluruh jemaat di sini adalah jemaat Korintus sebenarnya di sini ya. Jemaat yang ketemu di rumah Gaius di situ. Oke. Baik, dan selesai Roma di situ ya. Nah, selesai Roma, kita akan masuk ke Korintus. Saya kira tadi kita bakal masuk ke masalah tubuh Kristus, tapi belum ternyata ya, belum sampai karena tadi banyak yang dibahas. Tapi minggu depan kita akan masuk ke tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus nanti masuk ke Efesus nanti ya, Efesus dan Kolose. Jadi ya nanti banyak ya, jadi seperti yang tadi disebut oleh Pak Wasis mengenai tubuh Kristus. Kemudian banyak lagi yang lain nanti akan kita bahas. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa. Ya, kita lebih sedikit tapi nggak masalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami kiranya agar kami semakin paham, semakin jelas mengenai jemaat-Mu, ya, suatu tubuh-Mu yang di bumi ini
tempat Engkau berkarya Tuhan. Engkau yang kiranya sertai pemahaman kami agar baik dan benar dan bisa kami lakukan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai di sini semuanya. Selamat malam. Ya, selamat istirahat ya. Maranatha, sampai minggu depan.